Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Seperti biasa hari Ahad kita kembali melanjutkan pelajaran kita, tutorial belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasanya orang yang paling kita cintai, makhluk terbaik yang paling kita rindukan, Nabi Muhammad SAW. Kita belajar bahasa Arab untuk memahami setiap tutur kata yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa wahyu yang dituangkan dalam Al-Mushaf Al-Quran atau berupa hadis Nabawi. Maka dari itu setiap kali kita ingin mencari motivasi kenapa kita harus belajar bahasa Arab, maka ingatlah Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga masih dalam suasana Maulid Nabawi. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau, ya itu selain misalnya memperingati Maulid Nabawi, ya kita juga berusaha mencapai titik di mana kita bisa memahami setiap tutur kata beliau. Dan itu semua tidak akan tercapai kalau kita tidak berusaha mengembangkan diri kita, mengasah skill kemampuan kita untuk belajar bahasa Arab. Nah teman-teman, kita sudah bahas tentang al-kalam di pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua kita bahas pembagiannya ada 3, isim, fi'il, dan harf ja'a li ma'na. Bagi teman-teman yang belum mengikuti episode 1, episode 2, silakan bisa dicek di konten sebelumnya. Kali ini kita akan masuk sedikit, kita akan sedikit membahas tentang tanda-tanda harf. Lalu kita akan masuk ke bab i'rab. Apa itu i'rab? Kita akan bahas insyaallah. Sedikit akan flashback. Terakhir kita sepakat bahwa al-kalam ini terbagi 3. Al-kalam ada 3, isim, kemudian fi'il, kemudian harf. Kita sudah bahas juga tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il juga sudah kita bahas, dan sekarang tinggal harf. Harf ini teman-teman, secara singkat, padat, dan cerdas, Imam Sonhaji, Ibn Ajrum itu menjelaskan dengan sangat padat. Dia bilang, ma la yasluhu, harf itu adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul al-fi'li. Sederhana banget kata dia. Untuk harf ini definisinya atau cara kita mengidentifikasinya sederhana. Pokoknya yang enggak cocok, yang enggak mungkin kemasukan tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Kita sudah sepakat bahwa isim tanda-tandanya adalah alif lam, tanwin, kemudian huruf khafad atau huruf jar. Nah, kalau fi'il qad, saufa, ta, tanis sakinah, ya kalian bisa cek di konten sebelumnya. Itu semua cara kita mengidentifikasi apakah kalimat itu atau kata itu, frasa itu isim atau fi'il. Sementara kalau ada huruf atau ada frasa di dalam Al-Quran atau dalam perkataan orang-orang Arab yang tidak cocok, nggak mungkin bisa kemasukan tanda-tanda isim atau tanda-tanda fi'il, maka bisa dipastikan itu adalah huruf. Dan sebetulnya sederhana banget sih, kita nggak usah terlalu fokus juga pada definisi ini. Pokoknya sangat mudah dibedakan. Teman-teman, kalau masih ada yang kurang jelas apa sih fi'il dalam bahasa Indonesia, itu sudah saya jelaskan di awal. Fi'il itu artinya kata kerja, isim kata benda. Contoh, Real Madrid mengalami kekalahan dalam pertandingan tadi malam. Contoh ya, dalam bahasa Indonesia, Real Madrid ini isim karena dia kata benda atau nama sebuah klub. Mengalami ini fi'il, kata kerja.
jelas ya. Misalnya di pertandingan di sini ini bisa kita sederhanakan, bisa kita anggap sebagai huruf. Artinya dia penyambung antara isim dengan fiil, atau isim dengan isim, atau fiil dengan fiil. Itu definisi lain harf atau huruf. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya preposition gitu ya, preposition. Kita lihat contoh kalimatnya. Kita langsung praktek deh. Kita ambil dari surat Al-Ikhlas misalnya ya. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya teman-teman, jadi sesimpel itu kita bisa mengidentifikasi dengan apa yang kita pelajari perbedaan antara isim, fi'il, dan harf. Kita lihat contoh qul. Oke. Qul, meskipun teman-teman mungkin belum memahami bahasa Arab atau kosakata bahasa Arab secara garis besar ya. Tapi kalau kata-kata qul ini kan sudah sering kita dengar ya. Artinya katakanlah. Nah, qul ini juga bisa langsung kita identifikasi sebetulnya. Kalau kita sudah memahami artinya, kita bisa identifikasi bahwa ini pasti kata kerja, kata perintah gitu ya. Qul, karena kata perintah adalah kata kerja. Dan juga ditambah lagi di sini kita tidak menemukan ada tanda-tanda isim. Misalnya nggak ada alif lam, nggak ada juga tanwin, ya, nggak ada juga huruf jer atau huruf khofat. Berarti kita pastikan ini pasti fiil, gitu ya. Huwa ini dia. Ya, huwa dia. Dan kita semua sudah sering dengar huwa ini. Kalau dia secara arti sudah jelas bukan kata kerja, artinya dia pasti isim ya, atau kata benda. Tapi dalam hal ini huwa ini artinya domir, ya, domir atau kata ganti orang. Huwa, Allah sudah kita semua sepakat ya, Allah ini artinya isim karena dia ada alif lamnya, lafzul jalalah. Ahadun kira-kira ini isim atau fiil? Isim karena ada tanwinnya. Oke. Jadi itu teman-teman, kita nggak usah terburu-buru. Yang penting kita sudah bisa step by step ya, bisa mengidentifikasi dengan apa yang kita pelajari, dan kita yakin, intinya ya, saya sudah sampaikan bahwa sebuah ilmu belum jadi ilmu kalau belum sampai kepada tahap keyakinan, dan kita harus meyakini itu agar itu menjadi ilmu. Qul huwallahu ahad. Qul ini isim, fi'il. Huwa ini isim, Allahu isim dengan tandanya ya. Ahadun juga isim karena ada tanwinnya. Allahu samad. Nah, Allahu juga sudah kita bahas tadi. As-samadu, dia nggak ada tanwin tapi dia ada alif lam. Maka kalau kita ketemu gini, pasti dia adalah isim ya. Nanti kita di ujung-ujung pelajaran kita ada beberapa 1-2 fiil yang dia ada alif lamnya di awal ya. Alhaakumut takatsur contohnya ya. Alhaakum ini alif lamnya alif lam asli milik kata kerja. Jadi itu bukan masuk dalam isim, tapi itu nanti itu bahasan yang jauh, dan itu cuma satu dari jutaan kata-kata bahasa Arab, cuma 1, 2, 3 ya yang istilahnya itu bahasa Arab itu namanya syadz, kasus yang keluar dari kebiasaan. Oke. Allahu samad dua-duanya isim. Oke. Lam. Nah, kita lihat ya, lam. Lam ini dia nggak ada tanda isim, nggak ada tanwin, nggak ada alif lam gitu ya. Dan terdiri dari 2 huruf doang. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari 2 huruf, itu kemungkinan besar ya dia itu adalah harf.
Karena sebuah isim itu minimal dia ada 3 huruf. Ya, isim. Nah, jadi lam ini dia nggak cocok dengan tanda-tanda isim, nggak juga ada tanda-tanda fiil. Berarti ya ini kita pastikan dia adalah harf. Lam ini artinya harf. Oke. Yalid. Yalid ini juga nggak ada tanda-tanda isim, nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, dan dia lebih dari 2 huruf. Ya, yalid ada 3 huruf. Maka bisa kita pastikan ini pasti fiil. Oke, ini fiil. Ini ini harf juga, harf. Wa lam, lagi-lagi lam juga ini harf. Yulad, ini sama fiil. Ya gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa memahami itu isim fiil huruf sesuai pelajaran yang sudah kita dapatkan. Walam, wa di sini harf, lam juga di sini harf, yakun di sini fiil karena dia nggak ada tanda-tanda isim. Lahu, nah ini dua-duanya harf. Kufuan, ini ada tanwin fathah. Kalau kita lihat ada tanwin, maka kita pastikan dia adalah isim seperti yang kita pelajari. Oke. Nah, dari contoh ini teman-teman kita sudah bisa belajar mengidentifikasi di tingkat yang paling sederhana, membedakan antara isim, fiil, dan harf. Oke. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa objek pembelajaran kita, ya, objek praktek kita itu Al-Quran. Untuk sementara ini kita Al-Quran dulu ya, kita nggak usah terlalu semangat sampai langsung kita buka kitab gundul gitu kan, kita mencari perbedaan isim, fiil, huruf, nggak usah jauh-jauh dulu. Pokoknya Al-Quran, setiap kali antum baca Al-Quran, buka Al-Quran, antum dengan tenang, ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, sambil dibaca, sambil murojaah, sambil diulang-ulang. Oh, ini isim, ini fiil, ini huruf, tandanya apa gitu ya. Kalau ada yang antum mau tanyakan, Ustaz ini kok ada yang saya nggak paham nih, surat ini ayat sekian, antum silakan bisa antum tanya di kolom komentar, saya akan berusaha menjawab semampu saya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang super penting dalam bahasa Arab. Al-Imam As-Sunhaji menyebutnya dalam bab al-i'rab. 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 Nah, ini disinilah dengan mempelajari i'rab kita semua insya Allah akan mampu mengetahui penyebab, ya, perbedaan harokat di ujung sebuah kalimat bahasa Arab. Jadi kan saya pribadi teman-teman, ketika saya masih duduk sekolah di bangku SMP SMA itu, saya sering buka-buka itu ya kitab gundul. Dulu saya belum bisa sama sekali kan. Saya tanya-tanya dalam hati saya, ini kok bisa, ini kok dibaca doma, ini kok kasro, ini fathah, kadang ini doma, kadang ini kasro. Ini apa faktornya, apa penyebabnya? Itu yang benar-benar saya ingin pelajari, dan ternyata perubahan-perubahan harokat itu mempengaruhi pada perubahan makna. Ya, makanya teman-teman, kalau kita menguasai i'rab ini, masya Allah, ini kita ya akan sangat menikmati dalam membaca literatur bahasa Arab, terutama Al-Quran, ya, sebagai referensi utama kita. Apa tuh i'rab? I'rab ini teman-teman, secara bahasa, secara etimologi, i'rab ini artinya al-ifsah an syai'. Al-i'rab al-ifsah an syai'in. Al-i'rab itu artinya mengungkapkan sesuatu, itu secara etimologi. Tapi secara terminologi, secara mustalah, nah, etimologi dalam bahasa Arab itu lughatan, sementara terminologi dalam bahasa Arab itu mustalah, istilahan. Oke. Al-i'rab secara istilah
Menurut Imam As-San'haji dalam kitabnya, huwa taghyiru awakhiril kalim. Oke, likhtilafi al-awamil ad-dakhilati alaiha lafzan au ya. Jadi kita terjemahkan teman-teman. I'rab secara istilah menurut Imam As-San'haji adalah taghyir, berubahnya awakhiril kalim, ujung pangkal kalimat. Maksudnya yang berubah apa? Harokatnya. Dalam bahasa Arab ada 4 jenis harokat. Pertama, fathah. Kedua, dhammah. Ketiga, kasroh. Keempat, sukun. Sukun ini sebetulnya dia bukan harokat. Dia tuh lawan kata harokat. Harokat ini artinya bergerak, ya taharruk. Jadi kalau ada huruf-huruf ini, mulut kita bergerak. Fathah ke atas, terbuka. Dhammah, mancung ke depan, monyong. Kasroh ke bawah. Gitu. Kalau sukunnya dia diam, arti aslinya diam. Tapi nggak apa, kita kategorikan dalam harokat. Karena dia juga akan ikut yang berubah dalam i'rab ini. Jadi i'rab ini adalah berubahnya harokat di ujung sebuah kalimat atau frasa atau sebuah kata. Dalam bahasa Arab itu kata, ya. Jadi perubahan harokat di ujung sebuah kata karena disebabkan perbedaan ikhtilaf, ya. Kita sering dengar istilah ikhtilaf, itu sudah dijadikan bahasa Indonesia juga. Ikhtilaf artinya perbedaan, karena perbedaan al-awamil, faktor-faktor pengubah, pembeda. Jadi ada faktor-faktor artinya penyebab berubahnya harokat itu namanya awamil atau faktor ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk ke dalam kalimat itu, baik secara lafaz artinya terlihat jelas, tertulis, atau taqdiro atau tersembunyi. Jadi ada faktor yang terlihat, ada huruf-huruf yang bisa mengubah sebuah kalimat, yaitu kelihatan, tertulis, tercetak, tersurat, ada yang tersirat, ada yang tidak terlihat. Namanya taqdiro. Oke teman-teman. Jadi ini definisinya, coba antum pahami lagi dengan simple. I'rab itu adalah berubahnya harokat-harokat di ujung sebuah kata dalam bahasa Arab. Karena apa? Karena ada perbedaan faktor yang masuk dalam kata-kata itu. Langsung aja kita contohnya teman-teman. Contoh kita banyak temukan dalam Al-Quran, misalnya innahu alimun hakimun. Innahu alimun hakimun. Innahu, sungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Oke. Jadi kita lihat di sini ujungnya dhamma, alimun hakimun. Tapi di beberapa ayat Allah menyebutkan innahu kana. Innahu kana aliman hakiman. Kita lihat ya, sama-sama alim, alim, hakim. Tapi di satu ayat ujungnya dhammah, di ayat lain ujungnya fathah. Ya, inilah yang dimaksud dengan al-i'rab. Ilmu mempelajari penyebab berubahnya ujung-ujung kata dalam bahasa Arab, ya,
dari satu harokat ke harokat yang lain. Nah, jadi ini sebetulnya adalah kunci untuk kita memahami ilmu bahasa Arab. Nah, jadi kenapa sih kok kadang-kadang kita menemukan Allahu, kadang Allaha, gitu ya, atau kadang Rasulullah, kadang Rasulillah, Rasuli, Rasula, gitu ya, atau misalnya Abu Hurairah, Abi Hurairah. Jadi perubahan-perubahan ini itu tidak akan kita pahami kalau kita tidak memahami apa itu i'rab. Jadi sekali lagi i'rab ini adalah ilmu, ya, cara metodologi kita menemukan, memahami penyebab berubahnya harokat-harokat dalam kata-kata bahasa Arab dari satu harokat ke harokat yang lain. Itu namanya i'rab. Oke. Jadi ini definisi i'rab, dan kita akan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akan sedikit membahas pembagian i'rab. Untuk pertemuan depan kita akan bahas bahwa i'rab ini ada 4. Aqsamul arba'ah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembagian i'rab. Ada 4. Pertama rafa. 1, kedua nasab. Ketiga khafad atau jar. 4, jazm. Kenapa khafad atau jar ini beda? Itu sama dia, ini cuman beda madrasah aja. Orang-orang Kufah menyebutnya khafad, orang-orang Basrah menyebutnya jar, atau kebalikannya, saya kurang ingat. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya kita akan memperkenalkan pembagian i'rab. Jadi ntar ada yang namanya isim dibaca rofa, isim dibaca nasab, isim dibaca jar, fi'il dibaca jazm, gitu ya. Nah, ini akan sangat menyenangkan sekali teman-teman. Pokoknya kita akan seperti bermain puzzle di situ, ya, atau kita seperti bermain catur. Jadi ada step-stepnya untuk kita memahami alasan dibalik berubahnya harokat-harokat dalam bahasa Arab. Itulah yang namanya i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. Demikian untuk kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa di pertemuan selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.